Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan materi kemarin. Nah, kemarin kita sudah membahas satu soal di forum, sudah pada mengerjakan. Ada yang benar, ada yang kurang benar, tidak apa-apa. Yang penting ikut aktif di forum. Nah, saya akan menjelaskan jawabannya. Namun sebelum penjelasan itu saya mulai, ada beberapa hal bahwa materi tentang fungsi penawaran ini dasar sekali ya, makanya saya ulangi lagi. Minggu ini kita akan membahas lagi mengenai fungsi penawaran sampai kurvanya. Ini kita awali dari dari pembahasan soal yang kemarin di forum ya. Coba kita lihat soal yang kemarin di forum itu. Kemarin itu ada satu laptop yang harganya 5 juta, lalu harganya naik 10%. Maka yang akan kita cari adalah P1 dan P2, Q1 dan Q2 nya. Nah, P1 ini harga awal 5 juta, terus naik 10%, berarti 5 juta kali 10% sama dengan 5 juta 500. 10% dari 5 juta kan 500 ribu. Jadi harganya naik dari 5 juta menjadi 5 juta 500 ribu. Inilah P1 adalah 5 juta, P2 nya adalah 5 juta 500 ribu. Nah, sedangkan Q1 nya, jika P1 nya itu 5 juta, maka Q1 penawaran permintaan akan barang harganya 5 juta, maka permintaannya 80. Kalau harganya 5 juta 500, P2 nya 5 juta 500, maka permintaan akan barang Q2 nya menjadi 60. Harga naik, permintaan turun. Nah, ini maka dari sini sudah diketahui P1, P2, Q1 dan Q2 nya. Kita akan mencari yang akan kita cari ada fungsi persamaannya. Fungsi persamaan kemarin ingat QDX atau kuantitas dari demand dari barang X itu sama dengan A plus BP gitu ya. A plus BP, di mana A itu jadi konstanta. Konstanta itu sama dengan harga kalau permintaan kalau harganya 0. Nah, kira-kira begitulah. Nah, sedangkan B itu sama dengan slope-nya. Slope itu kemiringan atau tingkat kemiringan. Artinya tingkat kemiringan itu harus di bawah 1 dan di atas 0. Atau 0, paling enggak kalau 0 kan belum miring, jadi di atas 0 dan di bawah 1. Maka B itu Q sama dengan A plus BP. A itu konstanta, B itu A min BP, jadi min ya. Kalau permintaan itu B nya itu min, jadi slope nya itu negatif. Kenapa negatif? Karena kalau harga naik permintaan turun, kalau harga turun permintaan naik, maka itu slope nya negatif. Coba kita masukkan ke persamaan. Persamaannya P dikurangi P1 dibagi dengan P2 min P1. Q sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita masukkan P ini yang akan kita cari, Q yang akan kita cari, tapi P ini kita lakukan persamaan dengan Q. P min P1, P min P1 di 5 juta ya, P1 nya 5 juta. Jadi P min P1 dibagi dengan P2 min P1. P2 nya 5 juta 500, P1 nya 5 juta. Nah, sama dengan Q min Q1 dibagi dengan Q2 min Q1. Maka kita masukkan Q min Q1 80 dibagi dengan Q2, Q2 nya 60 dikurangi dengan Q1 nya 80. Nah, maka dari sini coba yang
yang matematika lemah seperti saya, coba ini saya runtutkan. Yang matematika lemah seperti saya ini saya runtutkan. Maka kalau di terdapat persamaan seperti ini, maka P min 5 juta, jadi P min 5 juta dibagi dengan 500.000. Kenapa 500.000? Ini 5.500.000 dikurangi dengan 5 juta. Maka P min 5 juta per 500.000 sama dengan Q min 80 dibagi dengan min 20. Kita masukkan persamaan P masih P di kiri, Q di kanan. Coba kita masukkan P min 5 juta kali min 20. Jadi ini kita letakkan di kiri, sedangkan ini kita letakkan di kanan, gitu. Ini karena bagi, ini pembagi, kita masukkan ke kiri, jadi min tetap min, gitu. Ini juga gitu. Ini pembagi kita masukkan kanan, ini pembagi ya kita masukkan kanan, maka plus tetap plus. Maka P min 5 juta ini kali ini kali min 20 sama dengan Q min 80 kali 500.000. 500.000 kita letakkan di sini. Jadi plus masih tetap plus, gitu. Nah, ini yang matematika lemah perlu memahami hal-hal seperti ini ya. Seperti saya juga begitu. Nah, coba kita lihat dari sini min 20P plus 100 juta. 100 juta dari mana? 5 juta kali 20. Min 5 juta kali min 20. Maka jadi plus. Jadi min 20P plus 100 juta sama dengan 500.000. Ini 500.000 Q. Nah, karena 5 Q ini kita kalikan 500.000, maka 500.000 min 500.000 kali 80. 40 juta. Nah, dari sini coba kita lihat, Q-nya kita pindahkan ke kiri, P-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, karena kita akan mencari persamaan Q. Q sama dengan berapa? Maka 500.000 Q sama dengan 100 juta tambah 40 juta dikurangi 20P. Nah, dapatlah ini. Maka 500.000 Q sama dengan 140 juta min 20P. Nah, dari sini kita masukkan Q-nya. Ini 500.000 kita pindahkan ke sini. Jadi pembagi dia. Karena pindah ke sini 500.000 tidak berubah menjadi min. Maka Q sama dengan 140 juta dibagi dengan 20P, dikurangi 20P dibagi dengan 500.000. Maka akan didapat ini Q sama dengan 280.000 min 0,00004P. Nah, kalau kita hilangkan 3 angka 0 ini kita hilangkan, maka Q sama dengan 280 min 0,04P. Inilah jadinya persamaannya. Nah, persamaan ini bisa kita jadikan sebagai pergerakan harga sepanjang kurva demand. Jadinya seperti ini. Nah, ada movement along demand curve. Maka dari persamaan tadi, persamaannya ini ya, persamaan Q sama dengan 280 min 0,04P. Kita masukkan harga. Ini harganya. Kondisi A harganya 5.000, turun 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Ini sudah saya buat ilustrasi seperti ini ya. Maka jumlah permintaan berapa kalau 5.000 sama dengan 80. Kenapa 80? Nah, kita masukkan ke sini. 280 min 0,04 kali P. P-nya 5.000. 5.000 kali 0,04, 280 dikurangi 0,04 kali 5.000. Maka didapat kuantitasnya 80. Kalau harganya turun lagi, maka kuantitasnya bertambah 120. Nanti dicoba ya, nanti ada soal yang harus dikerjakan persis seperti ini. Sudah ada persamaannya,
terus saya kasih harga dan kondisi seperti ini, nanti dilanjutkan. Saya buatkan latihan di kuis yang tugas itu bisa dikerjakan dalam waktu seminggu. Saya kasih waktu seminggu. Nah ini ya, jadi harga turun, permintaan naik, turun. Nah maka kita lihat kurvanya. Ini harga, ini ada 1000-nya ya, ini dalam kurungnya itu ada 03, jadi 1000. Ini kuantitas permintaan 80, 120, ini 160, 200, 240. Maka kita dapat kurvanya begini. Kalau harganya 80, kalau harganya 5000, maka permintaannya 80. Kalau turun, maka permintaannya naik. Kalau harganya turun jadi 3000, maka permintaannya naik 160. Kalau harga turun menjadi 2000, maka permintaannya menjadi ini 200. Jadi D. Nah, kalau harganya 1000, maka permintaannya akan naik menjadi 240. Nah, garis titik-titik A, B, C, D, E ini namanya movement along demand curve. Jadi pergerakan sepanjang kurva demand. Nah, ini namanya movement along demand curve. Yang berubah harganya. Nah, selera, pendapatan dan sebagainya itu kita asumsikan tetap. Itu namanya ceteris paribus. Jadi faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu tetap selain harga. Yang berubah adalah harga. Itu namanya ceteris paribus. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu, jawabannya adalah ceteris paribus. Nah, ini jadi namanya pergerakan sepanjang kurva demand. Nah, inilah dari dari fungsi permintaan yang udah kita hitung. Terus saya kasih harga, ilustrasi harga. Harganya turun, permintaannya naik, lalu kita buat kurva seperti ini. Maka teman-teman nanti kalau dia ada soal seperti itu, disuruh menghitung dan membuat kurva, caranya seperti ini ya. Persis seperti yang saya lakukan ini. Jangan bingung. Nah, makanya saya membuat ini namanya kurva demand. Saya membuat soal begini. Ini ya ilustrasinya tadi. Jadi kalau naik, saya membuat soal begini. Coba perhatikan, ini jadi tugas ya di LMS sudah saya upload. Nanti teman-teman mengisi ini, yang tanda tanya ini diisi semua ini diisi semuanya. Nah, fungsi permintaannya QDX sama dengan 120 min 10P. Min 10 ini sama dengan slope atau sudut kemiringan. Jadi slope-nya atau ini alpha itu pertambahan kuantitas demand dibagi dengan pertambahan harga, nah, itu sama dengan min 10. Maka slope-nya ini nanti, ini jawabannya itu min 10 semuanya nih. Gitu. Mau berapapun di sini diisi, maka di sini isinya adalah min 10. Ini namanya slope. Artinya apa? Jika harga berubah Rp1, maka permintaan berubah menjadi 10 unit. Nah, gitu. Dengan arah yang berlawanan. Berlawanan itu maksudnya kalau harganya naik Rp1, maka permintaannya akan turun menjadi 10. Turunnya 10 gitu. Nah, ini teman-teman coba ada kondisi A, B, C, D, E. Lalu ada harga yang sudah saya buat. Ini harga sudah saya buat 10, 8, 6, 3, 1. Lalu diisi ini sesuai dengan ini fungsi demand-nya. Ini gimana ngisinya? Gampang. Jadi QDX sama dengan 120 min 10 PX. PX-nya kan ini. Jadi ini dikalikan 10 saja. Maka 120 min 10 kali 10 berapa? 100. Nah, kalau ini 120 dikurangi 100, di sini berapa? 20. Nah, demikian juga yang ini 8. Ini dikalikan 8 saja. 10 kali 8 berapa? 80. Ini 120 dikurangi 80 berapa? Di sini jawabannya 40 misalnya. Ini juga begitu. Terus lalu ini perubahan harga. Ini namanya alpha demand, alpha price. Perubahan harga. Ini gimana perubahan harga? Gampang. Ini berubah. Jadi ini dikurangi ini. Nah, ini dikurangi ini berapa? 2. Jawabannya di sini. Terus ini jawabannya berapa? Jawabannya adalah 8 kurangi 6. Jawabannya di sini 2. Ini berapa? 6 dikurangi 3. Jawabannya berapa? 3. Ini berapa? 3
3 kurangi 2, jawabannya di sini. Demikian juga ini Q dx juga begitu. Q dx berarti di sini. Ini kurangi ini, jawabannya 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 di sini. Sedangkan slope-nya ini sama dengan E dibagi dengan D. Ini dibagi dengan D. Jawabannya ini sudah ada. Berapa? Min 10. Jadi ini semuanya, ini jawabannya min 10. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya. Nanti kalau kamu menghitung semuanya, jawabannya ini ternyata tidak min 10, berarti salah. Oke, itu ya. Tolong dilanjutkan. Ini yang ada tanda-tanda tanya ini semuanya harus diisi. Nanti ada kuis yang sudah saya isikan di LMS. Dan bentuknya itu ada pertanyaan. Pertanyaannya ini dari sini semuanya. Dan udah ada jawabannya. Jadi teman-teman tinggal milih aja. Ada pertanyaan, sisi kanannya jawaban. Nah, jawaban ini udah saya hitung, udah saya tulis. Tinggal teman-teman milih. Jangan salah pilih. Kalau tak salah pilih berarti pasti ada salah 2. Soalnya 15. Ini udah saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tapi yang saya keluarkan hanya 15. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikerjakan termasuk kuis pertemuan keempat dan latihan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di WA group atau di forum. Sekian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.